Maka pada malam ini akan sampai pada satu pembahasan pemula dari akhlak-akhlak yang penting untuk kita fahami dari para salaf kita. Kiten-kiten nopo mawon kegiatan, akhlak, perilaku dari orang-orang yang sudah dinilai baik oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kemarin sampun disampaikan juga tentang kenapa kita dianjurkan mengikuti akhlak para salaf. Kenapa kita harus mengikuti perilaku, cara beragama dari orang-orang terdahulu. Jawabannya adalah kemarin sampun disampaikan bahwa salah satu di antara alasannya karena para salaf ini sudah diakui kebaikan dan kebenarannya oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia yang diciptakan oleh Allah yaitu adalah orang-orang yang hidup di zamanku, kata Kanjeng Nabi. Yang dimaksud baik di sini bukan baik tampangnya, bukan baik postur tubuhnya, tapi yang dimaksud baik di sini baik keagamaannya, keimanannya, kekuatannya di dalam beribadah, bersambungnya ruhaniyahnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sampaikan khairul quruni qarni. Dalam satu riwayat yang lain disampaikan khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia ingkang dipun ciptaaken dening Gusti Allah. Bisa api-api menungso ingkang kali Gusti Allah diciptakan itu manusia-manusia yang hidupnya mendekati dengan kehidupan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka dikatakan sebaik-baik manusia keranten saged melihat langsung bagaimana Rasulullah beribadah, bagaimana Rasulullah di dalam bersosialisasi dengan masyarakat, bagaimana Rasulullah di dalam memperjuangkan agamanipun Gusti Allah. Mereka menyaksikan bagaimana Rasulullah bersabda, bagaimana Rasulullah bertindak. Tindak tanduk perilaku Kanjeng Nabi semuanya disaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Oleh Kanjeng Nabi kalau salah dididik langsung, dibenahi, dibejani, bahkan ada yang dimarahi. Wonten sing disatru napa kali Gusti Kanjeng Nabi. Pendidikan yang seperti ini pendidikan yang sangat luar biasa. Keranten dididik langsung kalian satu hamba Allah yang paling baik ibadahnya. Sayyidul Atqiya, sebaik-baiknya orang yang bertakwa kepada Allah. Sayyidul Anbiya, sebaik-baiknya para utusan. Niku mendidik langsung terhadap orang-orang yang beriman kepada beliau pada waktu itu. Maka saged diketemukan betapa suksesnya Kanjeng Nabi menika di dalam mendidik
bisa dilihat dari hasilnya. Panjenengan lihat bagaimana keimanannya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar seorang laki-laki pertama yang masuk Islam kepada Kanjeng Nabi sebelum semua laki-laki pada waktu itu masuk Islam. Ini ku Sayyidina Abu Bakar. Dereng wonten menungso mlebu Islam. Dereng wonten tiyang mengakui bahwa Kanjeng Nabi nika utusane Gusti Allah. Abu Bakar menika sampun menyatakan rumiyin tentang kenabian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan tingali betapa Sayyidina Abu Bakar menika saking kuati imani dumateng Gusti Allah. Sampai beliau ini memiliki khususiyah, memiliki keistimewaan. Salah satu di antara keistimewaannya khusus untuk Abu Bakar. Beliau boleh menginfakkan semua uangnya untuk Allah dan Rasulnya. Tadi saumpami, dan itu sudah terjadi. Sayyidina Abu Bakar menika termasuk bangsawan, orang kaya, terhitung tokoh di kalangan masyarakat Quraisy. Dan suatu ketika wekdal niku Islam membutuhkan dana besar kangge perjuangan, Sayyidina Abu Bakar datang kepada Kanjeng Nabi dengan membawa seluruh hartanya. Ganok sing kantun ten griyane. Mung kantun napa? Baju yang melekat pada dirinya. Terus sedaya diparingaken. Hanya tinggal baju yang dipakainya. Lho niku kali Kanjeng Nabi ditampi. Tapi begitu datang Sayyidina Umar bin Khattab mencontoh Sayyidina Abu Bakar melakukan hal serupa, niku kali Kanjeng Nabi mboten pareng. Nek sampean ojo. Ini khusus kanggo Abu Bakar. Makanya di dalam kitab tauhidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang mengingkari keimanannya Abu Bakar itu dianggap murtad. Ada orang mengingkari kesahabatannya Sayyidina Abu Bakar, itu di dalam tauhidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia sudah dikeluarkan dari golongan orang-orang Islam. Sedemikian hebatnya Abu Bakar karena tidak lepas dari didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku barokai pendidikan Kanjeng Nabi. Tidak ketinggalan begitu pula Sayyidina Umar bin Khattab yang awalnya sangat memusuhi Kanjeng Nabi, sangat memusuhi Kanjeng Nabi. 3 hari sebelum Kanjeng Nabi menika, 3 hari sebelum Sayyidina Umar menika masuk Islam, pedangnya menika tidak dimasukkan ke dalam tempatnya. Terus tempundi-pundi nenggolok pedang. Pegel, ngamuk, benci di luar batas kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau setiap kali ketemu orang, kenapa pedangmu kok gak dimasukkan ke dalam sarungnya? Iki lek wis aku iso memenggal kepalanya Muhammad baru tak masuk. Setiap kali orang ketemu sama orang, itu terjadi 3 hari 3 malam sebelum dia masuk Islam. Tapi hidayah Allah datang. Sampailah pada waktu itu dia masuk Islam kepada Kanjeng Nabi. Berkat didikan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka kekuatan imannya Sayyidina Umar dapat mengalahkan kekuatan iman-iman daripada sahabat-sahabat yang lebih dahulu masuk Islam. Bisa dilihat hari ini siapa yang berjejer dengan Rasulullah SAW hari ini. Abu Bakar. Siapa yang berjejer dengan Abu Bakar? Sayyidina Umar. Ini menandakan keagungan dan kemuliaan pangkat yang diberikan oleh Allah untuk dua hamba Allah yang sangat mulia ini. Sayyidina Umar kendati pun sampun dados Amirul Mukminin, presidene wong Islam sak dunya pada waktu itu. Dia tetap dalam kondisi bersahaja. Bajunya bukan baju kebesaran seorang pemimpin, biasa. Tidurnya pun tidak berani mengungguli cara tidurnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi tidur di tikar. Suatu saat beliau bangun dari tidurnya, jenenge wong lemean kalian napa tikar ya. Niku yang namanya badan mulianya Kanjeng Nabi menika nggih jangget-jangget kenging napa anune tikar niku wau sampai ketinggal jangget-jangget. Sayyidatuna Aisyah menangis melihat seseorang yang paling mulia di dunia tidurnya seperti itu. Sampai beliau mengatakan, ya Rasulullah, kenapa panjenengan tidak minta dunia kepada Allah? Maka daripada yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, saya bukan orang yang suka terhadap dunia. Saya adalah orang yang biasa, dalam artian saya kepingin menjadi orang yang sabar dalam satu waktu, saya juga kepingin menjadi orang syukur dalam satu waktu yang lain. Kanjeng Nabi boten hidup dalam kondisi yang sederhana menika bukan karena terpaksa. Jika kados kula njenengan menika sajane lak ya kepingin sugih, ngoten. King polane ora ana maneh ya wis iki ae lak ngoten. Tapi Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi pernah ditawari gunung Uhud untuk dijadikan emas sebagai bekal Kanjeng Nabi beserta anak turunnya untuk hidup di dunia ini. Kanjeng Nabi mboten purun. Tidak mau Kanjeng Nabi. Beliau yang seringkali disampaikan, afala aku na'ab dan syakuro. Aku iku kepingin dadi nabi, dadi kaula sing iso nyukuri nikmate Gusti Allah di saat ada, maka disitulah aku mendapatkan pahala syukur, dan aku juga mendapatkan pahala sabar ketika tidak ada. Maka disitulah sempurnanya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kembali kepada permasalahan kita bahwa kenapa kita harus mencontoh para salaf, kenapa kita harus mencontoh sahabat-sahabat Nabi? Karena sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang paling direkomend oleh Gusti Allah untuk bisa dijadikan contoh bagi umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Maka pada kesempatan ini mulai dari awal kita akan memahami apa saja karakter-karakter para salaf yang menjadikan mereka mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa ae sih rahasiane para salaf sehingga mereka itu dadi wong penting, orang yang memiliki pangkat dan derajat yang tinggi di hadapan Allah. Nah, salah satu di antaranya di sini disampaikan, qala al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin, min akhlaqis salafis shalih radhiyallahu anhum mulazamalat
mulazamatul kitabi wa sunnah kaluzu min dhilli lisyakhisi min akhlaqis salaf iku setengah saking piro-piro akhlake as-salaf wong biyen as-soleh kang soleh orang-orang dulu yang diakui kesolehannya radhiyallahu anhum mugi ridho sapa Allah anhum dumateng salafun soleh mulazamatul kitab netepine Al-Qur'an was sunnah lan dawuhe Kanjeng Nabi kalau kaluzumi dhilli kaya netepine iyup-iyupan lisyakhisi kaduwe siji wong. Ini yang pertama. Karakternya para salaf adalah mereka senantiasa berpegang teguh boten ucul saking tuntunanipun Al-Qur'an. Mereka tidak pernah jauh-jauh dari tuntunan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulazamatul kitabi wa sunnah. Netepi Al-Qur'an. Netepi dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus mereka itu berkomitmen kangge setia terhadap Al-Qur'an. Kangge tetap menjadikan Quran lan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan imam di dalam kehidupannya. Karena mereka tahu langsung dengar dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nate dawuh mekaten. Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Wa man ja'alahu wara'a dhahri saqahu ilan nar. Iki dawuhe Kanjeng Nabi. Sapa-sapane wong yang menjadikan Al-Qur'an penuntun dalam kehidupannya. Kate lapo-lapo cek taren karo Qur'an. Maksudnya ya napa? Taren ngoten maksudipun piyambakipun tidak berani melangkah kecuali memang sudah diberi tahu kehalalannya, dibolehkannya oleh Al-Qur'an. Ketika lakoni siji perkara piyambakipun cek takon-takon dhisik kalau orang awam kira-kira Quran ngolehno apa ora? Halal apa haram? Kira-kira Gusti Allah ridho apa enggak? Terus dicari hukumnya dulu. Kalaupun hukumnya sudah diketemukan dari Al-Qur'an, maka diikuti dari Qur'an. Kalau dari Qur'an beliau atau mereka masih belum dapat menemukannya, mencari penjelasan di dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus ubek-ubekane tidak keluar dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang seperti itu, kata Kanjeng Nabi, qadahu ilal jannah, maka dia akan diberi kekuatan oleh Allah, akan diberi kemudahan oleh Allah untuk menapaki jalan menuju surga. Swarga ini digampang. Jalan menuju surga, jalan menuju keselamatan, jalan menuju ketentraman batin,
dibuka lebar-lebar oleh Allah disebabkan kepatuhannya kepada Al-Quran. Tapi sebaliknya, waman ja'alahu wara'a dhahri, siapapun orangnya yang menjadikan Quran di belakang punggungnya. Maksudnya Quran, apa yang disampaikan Quran tidak diindahkan. Yang haram dilakoni, yang halal enggak dilakoni. Diinjak-injak isi Quran, kendatipun Qurannya dibaca. Maka orang yang seperti itu disampaikan saqahullah ilan nar. Maka Allah akan menggiringnya orang itu, menyeretnya orang itu ke dalam api neraka. Dimudahkan orang itu masuk ke dalam perjalanannya menuju neraka jahanam waliyadzu. Kados tiyang singen niku para hadirin tidak keluar dari koridor syariat. Lek jari syariat apik, jari Gusti Kanjeng Nabi apik dilakoni. Lek jari syariat, jari Kanjeng Nabi awon mboten pareng dilakoni, meskipun diimingi dengan apapun, dia tidak berani untuk melangkah. Ini orang dulu. Sehingga dengan demikian kita bisa lihat hasilnya. Mereka hidup dalam kondisi yang baik. Mereka hidup dalam kondisi tentram. Mereka hidup dalam kondisi tidak disepelekan oleh orang lain. Zaman sahabat kan ngoten. Sahabat niki enggak ada keistimewaan. Kalau mau berperang dengan orang kafir niku janjian dhisik para hadirin. Atau yang Islam menika orang kafir dengan orang Islam ketika sudah ada sengketa, ada penghalangan di dalam dakwah, kok dilalah rembukan mandek, maka mereka berperang. Nah, sebelum berperang ditentukan dulu di mana kita akan perang. Keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada para sahabat disampaikan oleh Nabi, nusirtu birra'bi masirata syahrin. Umat Islam ketika aku berada bersama mereka diberi kemenangan oleh Allah dengan apa? Musuh-musuhnya diberi rasa takut sebelum menghadapi umat Islam satu bulan sebelum berperang. Saulan sak durunge perang wis ditentokno niku wong kafir wis kerokan, wis masuk angin. Kenapa? Ada rasa takut untuk menghadapi umat Islam. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, nusirtu birra'bi masirata syahrin. Ya, kita dengan para sahabat kalau mau berperang, orang kafir diberi ketakutan terlebih dahulu 1 bulan sebelum berperang dengan kami. Apa sebabnya? Mereka menjadikan Quran di atas kepala mereka. Makanya wong lek kepingin hebat uripe, lek kepingin awak iku duwe pangkat, lek awak kepingin dinilai memiliki haibah, maka jadikan Quran itu number 1 dalam hidup. Kepingin duwe rumah tangga sing apik, jadikan Quran sebagai pedoman. Kepingin memiliki lembaga pendidikan yang baik, jadikan Quran sebagai pedoman. Kepingin memiliki negara yang baik, jadikan Quran sebagai pedoman. Maka terjadilah apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu kalau sudah benar-benar dipegang teguh oleh umat Islam, dan umat Islam boten nolah-noleh kecuali mengikuti arahan Al-Quran, ya'lu, oleh Allah ditinggikan derajatnya. Wa la yu'la alaih,
tidak diturunkan derajatnya. Kalau sekarang umat Islam dalam kondisi yang seperti saat ini, bahkan Islam tercabik hari ini yang seperti ini, niki karanten umat Islamnya sudah tidak berpegang teguh terhadap Al-Quran. Terus haibah kita dicabut kali Gusti Allah, polane kula jenengan sampun boten berpegang teguh terhadap Quran. Sehingga gampang saja orang di luar Islam menyepelekan kita. Gampang saja orang Islam di luar Islam menjadikan kita komoditas untuk menguasai kula jenengan. Gini ku sebabnya kesalahan dari kita sendiri. Kesalahan daripada umat Islam itu. Ini yang pertama. Yang selanjutnya disampaikan di sini, wala yatasaddaru ahaduhum lil irsad illa ba'da tabahhurihi fi ulumi syari'atil mutahharati bihaitsu yattali'u ala jami'i adillatil madzahibil mundarasati wal mustakmalati. Sifat orang-orang hamba-hamba Allah salafun salih kita adalah diantaranya wala yatasaddar ahaduhum, lan ora munculake ahaduhum sapa wong-wong salah suwijine salaf lil irsad kaduwe paring pituduh illa kejaba ba'da tabahhurihi sakwuse ahline wong fi ulumi syariatil mutahharah ing dalem masalah ilmu-ilmu syariat kang den suciake bihaitsu kelawan sekirane yattali'u ningali sapa ahaduhum ala jami'i adillatil madzahibi ing atase sekabehane pira-pira dalil pira-pira madhab al mundarasah kang den pelajari wal mustakmalah lan kang den lakoni wa yasiru yaqtaul ulama fi majalisil munadharati bil hujajil qati'ati awir rajihatil wadihati lan dadi sapa ahaduhum yaqtaul ulama iku megot ulama fi majalisil munadharati ing dalem pira-pira majlise diskusi ilmune para ulama bil hujajil qati'ati kelawan pira-pira dalil kang megot war rajihati kang ngalahake al wadihati kang jelas wa kutubul qaumi mashhunatun bidzalik lan pira-pira kitabe kaum ulama salaf mashhunatun iku berbobot bidzalika kelawan menggono-menggono kang kasebut kama yadharu kaya barang kang pertelo min aqwalihim saking pira-pira pengucape ahaduhum wa af'alihim lan pira-pira kelakuane ahaduhum. Tadi disampaikan hampir semua salafun sholeh itu berpegang teguh terhadap kitab dan sunnah. Khusus bagi mereka tidak mau menampakkan diri untuk menjadi tokoh, untuk memberikan nasihat, untuk memberikan arahan sebagai ulama atau tokoh masyarakat pada waktu itu, kecuali mereka benar-benar menguasai ilmu agama. Terus tiang singen niku boten gampang ceramah, boten gampang didik-didik ngekei hukum, boten gampang didik-didik dadi mubalik, kecuali ba'da tabahhurihi fi ulumi syariah. Setelah mereka benar-benar menguasai ilmu syariat, baru mereka
menyebarkan ilmu itu. Nah ini kan bertolak belakang dengan kondisi kita hari ini. Saat ini orang untuk menjadi penceramah atau orang untuk menjadi mubalig gak butuh ilmu. Sing viral, sing kathah niku pokok iso lucu. Pokok lucu, babah ilmune ora ono, babah ono niku sing kathah sing diundang kali tiyang. Niki kondisi hari ini berbeda sudah dengan kondisi dulu. Lek singa tiang singen dikatakan di sini mereka tidak berani untuk keluar, tidak berani untuk memberikan fatwa ilmu agama kecuali benar-benar sudah nguliti terhadap ilmu itu sendiri. Ya, ingat apa ingkang dipun dawuhaken para guru-guru kami ya, bahwa kondisi zaman yang seperti ini itu tidak lepas dari orang-orangnya. Jadi kalau orang-orangnya itu memang rendahan, maka yang keluar, yang tersebar itu adalah sesuatu yang rendah. Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu itu diskusinya ilmu. Zaman dulu itu kalau sudah ada pengajian di majelis-majelis taklim, mereka sama-sama membawa kitab, berdiskusi panjang bil hujajil al-wadihah ar-rajihah al-qati'ah. Mereka sangat antusias terhadap ilmu-ilmu daripada ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus lek ngaos singen niku jam-jaman para hadirin. Terus di zaman dulu kula tasih sedikit napa nggih merasakan ketika kami belajar di Mekah pada waktu itu masih banyak majelis-majelis taklim. Ya, setiap guru punya santri-santri itu setiap tiang wonten sing ngaos ta mriku wonten Kiai fulan dengan puluhan santrinya ngaos kitab fikih. Nanti di pojokan sebelah ada ulama fulan yang membaca kitab tauhid. Niku tersebar di Masjidil Haram pada waktu itu. Dan itu masih warisan dari zaman dulu. Sakniki kalau winginane umroh sampun mboten patek ketinggal sing model-model ngoten niku. Pun telas sampunan kados ngeten. Niki sekaligus miris zaman wis akhir. Ilmu pun sudah semakin terkikis. Yang banyak orang adalah beribadah tanpa ilmu. Niki tondo-tondo zaman akhir sampun berdatangan para hadirin. Pados santri dan Mekah sakniki beto kitab kados singin niku sampun mboten ketinggal. Zaman kula niku tasih wonten ada beberapa santri kalau sudah sore niku bertebaran dari napa majelis-majelis, dari sugah-sugah, dari rubat-rubat itu sudah keluar naik mobil, nyewa mobil, kadang-kadang mobilnya sendiri itu sudah keluar sore-sore hari itu santri-santri Indonesia kathah sing betok kitab nyebar ke seluruh Makkah. Sakniki kok mboten ketinggal kalau wingi niku. Ya Allah. Ada rasa napa nggih temriki niki ya napa ngoten keranten semakin hari semakin sudah hampir tidak ada ingkang gelem ngaji niku. Iki tondo-tondo akhir zaman memang akan Kanjeng Nabi sampun dawuh bahwa di akhir zaman salah satu daripada tanda kiamat itu akan segera tiba adalah dicabutnya ilmu. Dicabutnya ilmu artosipun sudah banyak orang tidak mengindahkan ilmu. Ya, pengajian banyak tapi yang mengikuti sangat sedikit. Tondo-tondo akhir zaman yang seperti ini.